Permisi, Bu. Iya, silakan masuk. Silakan duduk. Iya. Oke. Benar dengan Ayla? Iya, benar, Bu. Oke. Kalau gitu, halo Ayla. Sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Ransi dan saya akan menjadi fasilitator yang menemani kamu di dalam proses pelaksanaan konseling hari ini. Nah, sekarang saya kan udah tahu nih namanya Ayla. Cuman kan saya belum mengenal lebih dalam nih terkait Ayla. Mungkin Ayla bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, Bu. Salam kenal Bu Ransi, nama saya Ayla. Saat ini saya berusia 21 tahun dan saya sedang menempuh studi di jurusan manajemen. Oh, wah, bagus sekali Ayla. Salam kenal ya Ayla. Kira-kira gimana nih kabarnya Ayla hari ini? Kabar saya baik, Bu. Kalau Ibu sendiri gimana? Kabar saya juga sangat baik, Ayla. Terima kasih ya sudah menanyakan. Iya, Bu, sama-sama. Oke, Ayla tadi sebelum kesini udah makan dulu belum? Sudah, Bu. Kebetulan sebelum datang ke sini tadi saya sarapan soto dulu, Bu. Wah, enak sekali kayaknya. Gimana kalau perasaan Ayla pas saat datang ke sini? Gugup sih, Bu. Kayak nervous gitu. Oke, nggak apa-apa ya lah. Kalau boleh tahu, apa nih yang membuat Ayla gugup? Saya takut saya ngeblank atau nggak salah, kayak mengungkapkan masalahnya itu salah gitu loh, Bu. Oh, baik, gak apa-apa Ella. Semua yang akan kamu katakan hari ini itu akan saya terima dengan baik. Gugup itu perasaan yang sangat wajar. Jadi kalau misalkan kamu merasa ragu gitu, itu nggak apa-apa ya Ella. Gimana, masih gugup nggak nih sekarang? Masih sih, Bu. Oke. Oh, sebelumnya saya izin untuk mencatat beberapa hal penting di sini ya, Ella. Ya, Bu. Oke, karena kamu tadi bilang kamu masih gugup kan, coba deh kamu melihat di sekeliling ruangan ini. Menurut kamu, sebutin 3 benda yang paling menarik buat kamu. Menurut saya yang menarik itu ada pajangan itu, Bu. Terus habis itu ada AC, terus ada kursinya, Bu. Menarik. Oke, kalau boleh tahu kamu suka warna apa nih? Saya suka warna ungu, Bu. Soalnya sangat lucu dan unik gitu menurut saya, dan warnanya tuh menenangkan tapi juga kelihatan elegan gitu, Bu. Wah, bagus sekali ya Ella. Kamu tahu nggak dari tadi kenapa saya menanyakan beberapa hal terlebih dahulu untuk kamu? Nggak tahu, Bu. Oke, jadi tadi tuh saya melakukan sedikit distraksi singkat untuk mengalihkan rasa nervousnya Ella. Dimana tadi kan saya menanyakan benda yang menarik perhatian kamu, terus apa yang kamu sukai, kayak gitu kan. Nah, sekarang nih setelah saya mendistraksi secara singkat tadi, sekarang Ella masih agak merasa nervous, gugup nggak? Gitu ya, Bu. Udah nggak begitu gugup sih, Bu. Makasih ya, Bu. Oke, terima kasih kembali Ella. Nah, sebelum kita akan lanjut lebih dalam lagi nih, di sini saya akan sedikit menjelaskan terlebih dahulu terkait apa yang akan kita lakukan hari ini. Baik, Bu. Sebelumnya saya mau nanya nih, ini konseling pertamanya Ella apa udah pernah sebelumnya? Ini pertama kali sih, Bu. Oke, jadi karena ini merupakan konseling pertamanya Ayla, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu. Hari ini tuh kita akan melakukan proses konseling kurang lebihnya selama 30 menitan. Nah, dan saya harap di dalam konseling ini itu bisa menjadi ruang aman dan nyaman untuk Ayla bisa berbagi dan mengungkapkan perasaannya Ayla. Dan saya pastikan juga apa yang Ayla sharingkan, apa yang Ayla beritahu ke saya, permasalahan Ayla dan segala macamnya itu akan terjaga kerahasiaannya dan tidak akan tersebarluaskan. Bisa dimengerti, Bu. Dan saya jadi tenang mendengar bahwa percakapan kita tidak akan tersebar kemana-mana, Bu. Oke, baik Ayla. Saat ini apakah Ayla sudah merasa nyaman dan siap gitu untuk bercerita? Sudah, Bu. Saya sudah siap dan nyaman. Oke, kalau begitu, kalau Ayla sudah merasa siap dan nyaman, saya juga sudah siap untuk mendengarkan cerita dari Ayla sendiri. Mungkin Ayla sudah menceritakan permasalahan yang Ayla alami?
Jadi gini Bu, saya tuh kayak merasa bingung dengan diri saya sendiri gitu Bu. Oke, bingung yang gimana tuh, Ella? Ya bingung lah dengan diri saya, kehidupan saya dan semuanya lah Bu. Oke, mungkin bisa Ella ceritakan lebih lanjut nih. Nah itu Bu, saya juga bingung mau bercerita mulai dari mana. Oke, gak masalah lah. Kita bisa mulai pelan-pelan dulu ya. Gimana perasaan kamu terkait permasalahanmu ini? Saya cuman ngerasa kayak capek Bu, hampa, dan saya merasa kayak saya hidup tapi nggak bener-bener hidup Bu. Oke, jadi Ayla merasa capek, hampa, dan merasa nggak benar-benar hidup gitu ya? Iya Bu, benar. Oke, dari penjelasan Ayla tadi nih, boleh nggak sih ceritakan lebih lanjut gitu, bagaimana Ayla bisa merasa seperti hampa, sedih, dan lain-lain yang udah Ayla jelaskan tadi? Apakah itu benar-benar menjalani kehidupan Ayla? Kayak rutinitas saya tuh itu-itu aja Bu. Kuliah, organisasi, tugas, terus belum lagi kalau ada rapat. Saya jadi merasa seperti robot, seperti bukan saya, dan juga saya tuh ngerasanya saya hidup hanya memerankan peran yang dikendalikan oleh orang lain. Saya seperti memerankan seseorang yang saya sendiri tidak tahu itu siapa Bu. Tidak tahu? Iya Bu, misal kayak saya masuk jurusan manajemen ini karena orang tua saya yang meminta. Dari dulu apapun yang saya lakukan selalu dikontrol oleh kedua orang tua saya. Gak cuma orang tua saya aja Bu, saya kan anak kedua dari 3 bersaudara. Jadi kadang kakak saya juga sering ikut campur dalam kehidupan saya Bu. Seperti saya tuh tidak memiliki hak dalam mengambil keputusan dalam hidup saya gitu Bu. Jadi saya semakin merasa seperti hampa dan kosong. Lalu saya ini hidup untuk apa sih sebenarnya kalau semuanya itu dikendalikan, dikontrol, dan pokoknya semuanya itu dikendalikan oleh orang lain gitu loh Bu. Oke, baik, saya paham sekali ya Ella. Sekarang karena tadi kan kamu kayaknya menjelaskan dengan sangat menggebu-gebu gitu. Sekarang coba tenangkan sedikit diri kamu Ella. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi nih, coba deh ikuti instruksi saya ya. Sekarang Ayla bisa coba tarik nafas sekuat-kuatnya, terus juga kayak kumpulkan segala kejengkelannya Ayla, kekesalannya, lalu buang bersamaan kejengkelan tersebut. Buang hingga Ayla merasa perlu untuk menarik nafas kembali. Oke, mungkin bisa diulangi lagi Ayla. Kumpulkan. Oke, apakah sudah bisa dilanjutkan Ayla? Bisa Bu. Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutkan ya. Dari yang kamu jelaskan tadi nih, apakah tekanan itu hanya dari lingkup keluarga kamu atau dari lingkungan luar tuh seperti pertemanan juga sama seperti itu? Lebih banyak dipengaruhi dari lingkup keluarga sendiri sih Bu. Tapi kalau dari luar itu lebih ke perspektif mereka memandang saya yang membuat saya jadi merasa harus bertindak seperti apa yang mereka pandang tentang saya Bu. Jadi secara tidak langsung ya saya jadi merasa tetap dikontrol gitu Bu. Oke, baik. Misalnya bagaimana tuh kalau dari yang lingkungan luar gitu? Mereka tuh selalu mengatakan, wah Ayla tuh orangnya baik, ceria, aktif di organisasi, pintar dan berprestasi secara akademik. Padahal sebenarnya saya itu merasa hampa gitu Bu. Tapi karena saya tidak mau dianggap tidak berguna, saya jadi membuat diri saya tetap berjalan seperti itu Bu. Tapi lama-kelamaan saya melakukannya, saya jadi semakin kehilangan diri saya sendiri Bu. Oke, baik. Saya paham ya Ella. Selanjutnya kita akan semakin memperdalam lagi nih terkait hal yang akan Ella sampaikan dan permasalahan-permasalahan yang Ella alami. Jadi dari apa yang dari tadi udah Ella sampaikan, saya dapat menganalisa nih bahwa permasalahannya Ella ini itu karena kamu merasa apapun tentang hidup kamu itu dikontrol oleh orang lain. Terlebih lagi dari orang tua kamu. Dan hal itu saya identifikasikan bahwa
kamu menjadi kehilangan makna akan hidup kamu, terus juga ketidakmampuan kamu dalam mengambil keputusan karena selalu dikontrol oleh orang tua kamu, terus juga terdapat hint keterasingan di dalam situ. Menurut Ella sendiri bagaimana? Apakah benar seperti yang saya sampaikan tadi? Iya Bu, bener banget. Saya sering merasa seperti bukan siapa-siapa. Semua orang lihat saya baik-baik saja, tapi saya bahkan nggak tahu saya ini siapa Bu. Oke. Kita lebih dalam lagi ya kalau begitu. Bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri nih di dalam dunia yang kamu jalani sekarang? Saya merasa kayak ngambang. Saya hadir tapi nggak betul-betul ada Bu. Kadang saya ngerasa apa saya cuma bayangin dari apa yang orang lain lihat ya Bu. Apa saya cuma bayangin dari apa yang orang lain mau lihat. Jadi kayak gitu Bu. Oke, baik. Penyampaian yang sangat bagus ya lah. Jadi kamu merasa seperti hidup kamu tuh seperti ditulis dan dijalankan oleh orang lain, gitu ya? Iya Bu, bener banget. Seperti saya tuh hanya menjalankan peran yang disuruh seperti boneka Bu. Tanpa benar-benar tahu itu mau saya atau itu mau orang lain Bu. Oke. Ella, saat kamu merasa kosong dan terasing seperti itu, apa yang biasanya tuh kamu rasakan secara emosional kamu? Saya merasa gelisah, apalagi kalau malam. Rasanya kayak waktu terus berjalan tapi saya diam di tempat gitu Bu. Oke, baik Ella. Itu perasaan yang sangat wajar dan di dalam permasalahan kamu ini ya. Banyak orang memang merasa seperti yang kamu rasakan ketika mereka mulai kehilangan koneksi dan mereka bingung akan makna hidupnya mereka sendiri. Jadi ini bukan hal yang aneh kan Bu? Nggak sama sekali Ella, ini justru tanda bahwa kamu tuh sedang menyadari bahwa ada nih suatu hal yang penting tapi hilang gitu. Dan itu membuat kamu jadi mulai mempertanyakan semuanya. Saya merasa Merasa gimana nih? Saya merasa sedih Bu, karena ternyata saya hidup lama seperti ini tanpa tahu kenapa. Oke. Kesadaran itu tuh suatu hal yang penting lah. Wajar aja kalau kamu tuh kayak merasa sedih, karena kamu tuh kan baru menyadari nih kalau selama ini kamu hidup jauh dari diri kamu sendiri. Tapi justru dari kesadaran itulah perubahan kamu nanti ke depannya bisa dimulai. Dan perubahan sekecil apapun itu udah termasuk progres yang sangat baik, Ella. Jadi saya bisa menemukan lagi makna itu ya Bu? Tentu banget. Dengan mengenali diri kamu kembali nantinya, memahami apa yang benar-benar penting bagi kamu dan mulai hidup dari pilihan kamu sendiri. Makna itu tuh bisa kamu temukan kembali ke depannya. Tapi Bu, Tapi kenapa nih, lah? saya juga takut mulai jujur dengan diri saya sendiri, takut malah tambah kacau Bu. Oke. Ketakutan itu suatu hal yang wajar, apalagi di dalam proses konseling kita inilah. Kadang untuk menemukan suatu makna di dalam hidup kita, itu memang perlu melewati ketidaknyamanan terlebih dahulu. Ya, singkatnya seperti kita keluarlah dari zona nyaman kita. Tapi kamu tenang aja, kita pasti bakalan pelan-pelan dulu, nggak apa-apa kok. Jadi saya nggak perlu buru-buru ya Bu, tapi saya agak ragu Bu. Oke, coba kamu ikuti instruksi saya lagi ya. Coba kamu sekarang letakkan kedua tangan kamu menyilang di pundak seperti ini. Oke, dan ikuti perkataan saya sembari kamu menepuk atau enggak mengelus pundak kamu. Oke, ikuti ya. Saya berani, saya bisa, saya mampu. Saya berani, saya bisa, saya mampu. Setiap langkah kecil adalah keberanian besar. Setiap langkah kecil adalah keberanian besar. Rasa takut bukan musuhku, tapi bagian dari perjalananku. Rasa takut bukan musuhku, tapi bagian dari perjalananku. Oke, Ayla gimana? Apakah sudah merasa lebih baik kan nih? Apa masih ada ketakutannya masih besar gitu? Iya Bu, saya jadi semakin berani. Oke, bagus sekali Ella. Cara tadi tuh merupakan namanya adalah butterfly hug. Nah, dan kamu tuh bisa mencobanya di rumah atau dimanapun saat kamu merasa takut, sedih, atau ragu.
Gitu ya, Ella. Baik, Bu. Oke, jadi apakah sekarang kamu udah semakin siap nih untuk kita melangkah ke tahap selanjutnya dan perlahan mencoba hal lain? Siap, Bu. Oke, bagus sekali, Ella. Sekarang kita akan melangkah ke tahap berikutnya ya. Ya, Bu. Oke, yaitu mencoba menemukan kembali arah hidup kamu. Kita akan mulai dengan menyadari keberadaan kamu di dalam dunia ini. Baik, Bu. Oke, Ala. Di sesi kali ini, kita akan menggunakan pendekatan yang namanya itu adalah being in the world. Nah, ini tuh merupakan cara pandang di dalam konseling eksistensial yang membantu kita tuh memahami bagaimana sih seseorang tuh hadir dalam dunianya, baik secara perasaan maupun kenyataannya secara langsung. Sebelumnya, apakah Ayla pernah mendengar terkait being in the world ini? Belum pernah sih, Bu. Maksudnya gimana ya, Bu? Oke, jadi being in the world ini tuh artinya kita akan coba melihat bagaimana sih kamu selama ini hidup dan menjalani keberadaan kamu, baik dari dalam diri kamu sendiri, yaitu dunia subjektif kamu, atau juga dunia nyata kamu di luar sana, atau dunia objektif kamu gitu. Gitu ya, Bu. Jadi dua sisi gitu ya, Bu. Iya, benar banget. Dan nanti kita juga akan coba melihat bagaimana sih kamu bisa seimbang di dalam 3 dimensi penting di dalam being in the world ini. Nah, 3 dimensinya ini ada apa aja? Yang pertama itu ada psikologis, bagaimana kamu melihat dan merasa tenang di dalam diri kamu sendiri. Terus yang kedua ada sosial, bagaimana hubungan kamu dengan orang lain. Terus juga yang terakhir itu ada intrapersonal, bagaimana hubungan kamu dengan jiwamu sendiri begitu. Nah, dari ketiganya ini tuh sangat penting, Ella. Jadi agar kamu bisa hidup dengan utuh dan bermakna. Menarik ya, Bu. Saya belum pernah lihat hidup saya dari 3 sisi itu sih, Bu. Oke, maka dari itu kali ini kita akan menilih bersama-sama ya. Sekarang kita mulai dari yang pertama dulu nih. Kita menilik dari dunia subjektif kamu. Menurut Ella sendiri nih, apa yang paling sering Ella rasakan belakangan ini? Saya merasa kosong, Bu. Capek tapi nggak tahu arah. Seperti jalan terus tapi nggak tahu tujuannya, Bu. Oke, berarti kamu merasa kehilangan ya, kehilangan makna gitu. Seolah hidup ini jadi kayak berjalan otomatis. Iya, Bu. Bener banget, Bu. Saya ngerasa bukan saya yang jalani hidup ini, tapi kayak ada kendali dari orang lain gitu, Bu. Oke, selanjutnya kita akan menilik lebih lanjut di dalam dunia objektif kamu ya lah. Faktanya kan tadi kamu bilang kamu tuh kuliah, aktif organisasi, lalu dikenal sebagai sosok pribadi yang positif seperti itu. Apakah itu mencerminkan diri kamu? Nggak sepenuhnya sih, Bu. Saya lakukan itu untuk memenuhi ekspektasi orang tua dan lingkungan, bukan dari keinginan saya sendiri, Bu. Baik, jadi kamu tuh terjebak di antara citra yang dibentuk dari luar dan suara hati kamu yang belum sepenuhnya kamu wujudkan gitu. Iya, Bu. Demi orang tua biar nggak kecewa, demi temen biar nggak dibilang gagal, Bu. Oke, Ayla, kalau kamu diberikan kebebasan penuh untuk memilih sendiri hari ini tanpa takut dinilai buruk oleh orang lain, apa nih yang ingin kamu lakukan? Saya ingin berhenti sebentar, tarik nafas, mungkin pergi ke tempat sepi, menulis dan diam, Bu. Oke, bagus sekali, Ayla. Itu merupakan suara dalam diri kamu sendiri gitu ya. Keinginan yang ada jauh di dalam diri kamu, yang kamu inginkan. Oke, sekarang kita beralih untuk mencoba melihat dimensi psikologis kamu ya. Kalau kamu, saya minta untuk menggambarkan diri kamu dalam 1 kalimat. Kira-kira akan kalimat apa yang kamu sampaikan? Saya seorang yang sedang mencari jalan pulang sendiri, Bu. Oke, hebat sekali ya, Ella.
kamu mulai mengenali bahwa selama ini kamu terpisah dari diri kamu sendiri. Sekarang saya mau kamu membayangkan nih diri kamu 1 tahun ke depan. Bagaimana kamu melihat diri kamu di dalam 1 tahun ke depan itu? Ayla dalam 1 tahun ke depan bisa memilih sendiri tanpa takut dan bisa bilang ini aku dengan yakin. Oke, dan saya yakin kamu pasti bisa, Ayla. Selanjutnya kita ke dimensi sosial ya. Selama ini siapa yang bisa Ayla andalkan atau Ayla ajak jadi dirinya Ayla sendiri gitu? Teman saya namanya Nisa, Bu. Dia nggak pernah maksa saya jadi siapa-siapa. Dia cuma denger dan selalu ada buat saya, Bu. Oke, Nisa ya tadi ya. Saat bersama Nisa, kamu merasa seperti apa? Diterima seolah saya cukup tanpa perlu pura-pura, Bu. Oke, itu relasi yang sangat sehat ya lah. Berarti coba deh kamu bayangkan jika kamu punya lebih banyak relasi yang membuat kamu merasa seperti kamu bersama Nisa seperti itu, apa yang kamu pikirkan? Saya mungkin akan lebih bebas dan lebih tenang, Bu. Oke, dan saya sangat yakin kamu tuh bisa membangun relasi seperti itu. Dimulai dari keberanian menunjukkan diri kamu. Sekarang, tadi kan berarti udah ke psikologis dan sosial. Nah, sekarang kita coba menelaah di dalam dimensi intrapersonal kamu. Nah, ini merupakan dimensi yang menurut saya paling dalam ya lah. Di sini saya ingin kamu membayangkan, kamu melihat diri Ayla di dalam bayangan kamu itu. Itu merupakan Ayla yang berasal dari hati kamu sendiri. Dia merupakan inner me dari Ayla. Apa sih yang ingin Ayla katakan? Saya mau minta maaf karena selama ini nggak bisa mendengarkan kamu. Oke, sekarang coba Ayla letakkan tangan kanan Ayla di dada kiri. Dan sekali lagi, coba ucapkan hal yang Ayla bilang tadi dengan perlahan dan jujur dan juga rasakanlah. Maaf ya, aku tahu kamu lelah, kamu capek, tapi sekarang aku mau mulai dengerin kamu. Oke, bagus sekali Ayla. Sekarang apa yang kamu rasakan setelah kamu udah mengucapkannya tadi? Hangat sih, Bu, dan agak sedih sih, Bu, tapi juga lega, Bu. Oke, hebat sekali ya Ayla. Itu tandanya kamu sedang terhubung kembali dengan diri kamu sepenuhnya. Nah, itu adalah momen yang sangat penting. Saya ngerasanya kayak baru sadar bahwa saya memang pernah ada. Saya cuma lupa, Bu. Oke, dan sekarang kamu sedang kembali ke situ. Sekarang saya ingin tanya lagi, setelah semua proses ini, apakah kamu mulai percaya bahwa kamu itu tuh bermakna di dunia ini? Iya, Bu. Saya mulai percaya bahwa saya ada dan saya layak ada. Oke, itu sebuah pernyataan yang luar biasa lah. Kamu itu bermakna, Ayla. Bukan karena kamu sempurna, tapi karena kamu itu hidup dengan kesadaran dan keberanian. Baru kali ini saya benar-benar merasa ada, Bu. Bukan sekedar terlihat hidup. Oke, dan itulah inti dari being in the world ini. Kamu nggak harus menjadi orang lain. Kamu hanya perlu hadir sebagai diri kamu. Terima kasih ya, Bu. Saya merasa benar-benar dilihat dan didengar hari ini. Suatu kehormatan bagi saya ya lah. Karena kamu layak untuk dilihat dan didengar. Kamu itu ada di dunia ini bukannya tanpa alasan lah. Saya akan pelan-pelan bangun hidup yang membangun hidup saya sendiri, Bu. Meskipun saya takut, saya akan coba. Oke, ketakutan itu seperti yang saya bilang, ketakutan itu bagian dari sebuah perjalanan lah. Tapi kamu tidak berjalan sendiri, kamu sudah mulai langkah pertama kamu, yaitu lebih mengenal dan menerima diri kamu. Saya nggak ingin hidup untuk menyenangkan orang lain terus, Bu. Saya ingin hidup karena saya memilih hidup. Oke, bagus. Itulah sebuah eksistensial di dalam diri kamu. Dan kamu itu sedang berproses menjalaninya sekarang. Saya merasa akhirnya pulang ke diri saya sendiri, Bu.
Oke, bagus sekali Ella. Sekarang Ella, sebelum kita melanjut ke tahap paling akhir nih, tahap penutup gitu. Saat ini, di sesi ini, tahap ini, saya ingin memberi kamu ruang untuk kamu bisa menyampaikan apa yang sebenarnya kamu rasakan setelah semua yang sudah kita bicarakan dari tadi. Kalau kamu bisa merangkum atau menyimpulkan proses ini dari sudut pandang kamu sendiri, kira-kira apa yang kamu dapatkan? Bu, saya baru sadar kalau selama ini saya hidup bukan karena saya ingin hidup, tapi karena saya merasa harus hidup sesuai keinginan orang lain. Oke, dalam sekali ya Ella. Bagus sekali. Lalu, apa yang kamu temukan dari kesadaran itu? Saya jadi tahu bahwa saya selama ini tidak benar-benar hadir untuk diri saya. Saya cuma mengikuti alur yang dibentuk orang lain, tapi sekarang saya mulai tahu rasanya mendengarkan suara sendiri, Bu. Oke, lalu menurut kamu, apa sih makna hidup kamu sekarang? Makna hidup saya bukan untuk menyenangkan semua orang, tapi untuk menjadi versi paling jujur dari diri saya sendiri. Untuk hidup dengan sadar. Untuk memilih karena saya ingin, bukan karena saya takut. Oke, luar biasa sekali lah. Kamu terlihat benar-benar hadir saat tadi kamu mengucapkannya. Ya, bagus sekali lah. Iya Bu, saya juga baru sadar Bu bahwa saya memang layak ada. Dulu saya pikir saya hanya ada karena orang lain butuh saya. Tapi sekarang saya merasa saya ada karena memang saya ada dan itu cukup Bu. Oke, gimana perasaan kamu setelah kamu bisa menyadari akan makna tersebut lah? Tenang Bu, rasanya tenang banget. Seperti saya berdiri di tanah saya sendiri, bukan di atas pijakan orang lain Bu. Oke, dan itulah makna yang kamu temukan sendiri ya, bukan dari saya, bukan dari orang tua, tapi dari hati kamu sendiri. Iya Bu, benar. Saya masih takut kadang-kadang, tapi setidaknya sekarang saya tahu kemana saya mau melangkah Bu. Oke, sebuah keberanian yang luar biasa sekali ya lah. Bukan berarti tidak ada rasa takut, tetapi tetap memilih untuk melangkah meskipun takut. Dan dari semua yang sudah kita bahas dan rasakan bersama hari ini, jika kamu bisa menyimpulkan nih keseluruhan proses ini dari awal kamu datang dengan perasaan kosong hingga sampai di titik ini, seperti apa itulah? Saya rasa keseluruhan proses ini adalah perjalanan pulang ke diri saya, Bu. Dulu saya merasa terombang-ambing, hidup di dunia orang lain, tapi sekarang saya belajar untuk menjajaki dunia saya sendiri, Bu. Oke, perjalanan pulang ke diri sendiri gitu. Wow, kalimat yang sangat bermakna ya. Dan sekarang kamu merasa seperti apa? Saya merasa lebih sadar, lebih hidup meskipun belum sepenuhnya utuh, Bu. Tapi saya tahu arah saya, dan saya tahu bahwa saya layak untuk berjalan di jalan saya sendiri, Bu. Oke, Ella. Apakah kamu percaya bahwa kamu ini benar-benar ada di dunia ini dan bahwa keberadaanmu tuh bermakna? Iya Bu, saya percaya saya memang ada dan saya tidak perlu jadi siapa-siapa lagi untuk layak di dunia ini Bu. Oke, bagus sekali Ella. Saya bersyukur bisa menyaksikan bagaimana kamu menjalani proses ini dengan penuh keberanian dan sangat yakin gitu. Kita sudah menapaki banyak hal ya hari ini, mulai dari rasa kosong kamu sampai akhirnya kamu bisa menyampaikan sendiri nih bahwa kamu tuh ada dan bermakna. Dan saat ini kita sudah memasuki tahap akhir ya Ella. Ya Bu, saya juga bersyukur Bu. Saya datang ke sini dengan hati yang kacau, tapi saya pulang dengan hati yang lebih tenang dan sadar Bu. Oke, kalau kamu bisa menyimpulkan satu hal yang paling ingin kamu bawa dari proses konseling ini ke dalam hidup sehari-hari, kira-kira apa itu? Saya ingin selalu ingat bahwa saya punya hak untuk memilih arah hidup saya. Saya ingin terus belajar jujur dengan diri saya sendiri Bu. Oke, komitmen yang sangat bagus sekali. Bagaimana kalau kita coba rumuskan satu kalimat sederhana yang bisa menjadi pegangan kamu ke depannya?
Mungkin seperti ini, Bu. Aku berhak hidup sebagai diriku sendiri dan aku layak untuk ada, Bu. Oke, kalimat yang sangat berarti dan sangat tulus ya lah. Kalau suatu hari nih kamu merasa ragu, kamu bisa mengingat kalimat yang tadi sudah kamu katakan sebagai pegangan hati kamu. Iya, Bu. Oke, bagus sekali lah. Nah, Ayla, di sesi akhir ini saya ingin menyampaikan bahwa semua proses yang kamu jalani hari ini adalah hasil dari keberanian kamu. Saya di sini hanya menemani kamu sebagai fasilitator, tapi kamu sendiri telah memilih untuk hadir, terbuka, dan berubah. Terima kasih, Bu, sudah mendampingi saya tanpa menghakimi. Rasanya baru kali ini saya merasa benar-benar didengar, Bu. Oke, terima kasih juga ya Ella sudah mempercayakan ruang ini untuk menjadi tempat kamu kembali kepada diri kamu sendiri. Saya merasa lebih kuat, lebih percaya. Takut sih masih ada, tapi sekarang saya tahu saya bisa berjalan sambil memeluk rasa takut itu, Bu. Oke, ini adalah keberanian yang sangat luar biasa lah. Saya percaya kamu akan terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih sadar dan lebih otentik gitu. Terakhir, saya ingin memberi kamu apresiasi nih. Terima kasih sudah menjadi diri kamu yang sangat jujur hari ini dan sangat terbuka hari ini. Apakah kamu merasa sesi ini bermanfaat dan cukup untuk saat ini? Sangat bermanfaat, Bu. Ini lebih dari sekedar ngobrol. Dan saya rasa untuk saat ini sudah cukup, Bu. Oke, saya turut bahagia ya mendengarnya. Kalau begitu, apakah kita bisa menutup sesi ini? Bisa, Bu. Oke, semoga proses ini menjadi awal dari perjalanan kamu yang lebih bermakna ke depannya ya. Terima kasih banyak ya, Bu. Sampai jumpa di lain waktu. Sampai juga Ella, sampai jumpa juga. Jangan lupa untuk tetap semangat dan menampaki hidup kamu yang baru dengan keberanian dan kejujuran. Baik, Bu. Saya pamit ya, Bu. Yeah.